Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Reja Liana Saragi, Muhammad Farid Hafiz, Hendri Sanusi, Jasin Wong, dan saya sendiri, Muhammad Saya Rizky, akan menyampaikan presentasi tentang komunikasi. Silakan Abang dan Kakak sekalian menonton video ini dengan seksama. Terima kasih. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu informasi dari satu pihak ke pihak lain, dan proses penyampaian itu dapat melalui pesan, ide, atau gagasan. Dan komunikasi itu dapat terjadi antara satu orang dan satu orang, ataupun satu orang dengan beberapa orang. Pentingnya komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ialah meningkatkan produktivitas. Komunikasi yang efektif di tempat kerja ialah hal yang paling penting bagi keberhasilan sebuah perusahaan. Setiap perusahaan memiliki seperangkat tujuan yang jelas. Yang kedua ialah menyelesaikan konflik. Jika sebuah perusahaan menghadapi masalah, krisis, dan konflik akibat antara karyawan menyebabkan penundaan pekerjaan sehari-hari, hal ini menyebabkan pemborosan sumber daya dan menurunkan produktivitas kerja secara keseluruhan. Komunikasi yang terbuka di tempat kerja dapat mencegah dan menyelesaikan konflik. Misalnya, jika kedua karyawan memiliki ketidaksetujuan atas beberapa masalah, maka konflik tersebut diselesaikan melalui diskusi bersama. Yang ketiga ialah mengembangkan kualitas karyawan. Lingkungan kerja yang ramah memberikan kesempatan dan dorongan pada karyawan untuk mengungkapkan ide-ide, memberikan umpan balik, memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Memberi penghargaan merupakan beberapa contoh komunikasi efektif yang dapat memberikan kepuasan kerja dan peningkatan kualitas karyawan. Yang keempat ialah membentuk hubungan profesional dan lingkungan yang kondusif. Karyawan dan manajer dalam suatu perusahaan harus berkomunikasi dengan jelas, terbuka, dan jujur. Manajer harus membangun hubungan kerja yang menyenangkan sehingga karyawan tidak ragu untuk menyelesaikan pekerjaan dan membentuk hubungan yang baik. Hal ini membuat karyawan merasa peduli dan dihargai serta memberikan dorongan loyalitas terhadap perusahaan. Saya Reja Liana akan menjelaskan tentang proses komunikasi. Proses terjadinya komunikasi termasuk sebagai suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Proses komunikasi terdiri atas mengirim pesan. Padahal komunikasi, suatu pesan yang akan dikirimkan oleh pengirim pesan akan disandingkan terlebih dahulu dalam simbol-simbol tertentu. Tujuannya agar pesan yang disampaikan mudah dimengerti dan menjadi lebih efektif sehingga penerima dapat mengartikan apa yang dimaksud si pengirim. Yang kedua, pesan terkirim melalui media tertentu. Pesan tersebut dikirim pada penerima pesan melalui saluran atau media tertentu, tergantung pada jenis komunikasi yang dilakukan, misalnya komunikasi secara langsung, face to face, atau pesan kata-kata yang dikirim melalui media sosial. Yang ketiga, penerima menerima pesan. Pesan tersebut akan diterima oleh penerima pesan dan juga akan ditransformasikan kembali menjadi bahasa yang akan dimengerti. Singkatnya, merupakan proses memahami pesan oleh penerima pesan. 4. Penerima memberi respon. Setelah pesan diterima, maka akan ada reaksi atau respon dari penerima pesan. Bisa berupa tindakan atau berupa respon yang dilakukan tergantung bagaimana penerima meresponnya. Kemudian bentuk dan atau jenis-jenis komunikasi. Jenis komunikasi terbagi atas menjadi 3, yaitu
komunikasi antarpersonal, komunikasi kelompok, atau komunikasi massa. Yang pertama, komunikasi antarpersonal. Komunikasi ini lebih dikenal dengan interpersonal. Komunikasi yang terjadi antar komunikator dan komunikan secara langsung atau berhadapan tatap muka. Komunikasi ini biasanya lebih efektif karena kedua belah pihak saling bertatap muka. Yang kedua, komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang terjadi antara seseorang dan kelompok tertentu. Yang ketiga, komunikasi massa. Komunikasi yang menggunakan media sebagai alat atau sarana bantu. Biasanya menggunakan media elektronik seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Media massa juga menimbulkan kekompakan dengan sejumlah besar anggota masyarakat dalam jumlah yang jauh dari komunikator. Hambatan komunikasi dalam organisasi. 1. Hambatan sematik. Hambatan ini adalah hambatan yang terjadi karena proses penyampaian ide atau pengertian yang tidak efektif. Kedua, hambatan manusiawi. Hambatan ini terjadi karena faktor-faktor manusia yang atau pelaku komunikasi organisasi. Faktor-faktor yang menyebabkannya seperti emosi, gangguan pribadi, kemampuan dan ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang, dan sebagainya. Hambatan ekologis. Faktor lingkungan sangat berpengaruh kepada ketidaklancaran proses komunikasi organisasi. Ada banyaknya kasus proses komunikasi yang terhambat akibat gangguan dan lingkungan tempat komunikasi ini berlangsung. Sebagai contoh, lingkungan yang ramai atau bising, banyak orang yang berlalu larang, suara petir saat hujan, dan suara kendaraan yang berlalu lintas. Hambatan teknis. Hambatan ini adalah jenis hambatan yang biasa terjadi karena media atau platform yang digunakan dalam berkomunikasi. Gangguan ini terjadi pada media komunikasi seperti gangguan radio, jaringan telepon, dan alat komunikasi lainnya. Meningkatkan komunikasi. Meningkatkan komunikasi dapat kita lakukan dengan berbagai cara sebagai berikut. Pertama, perhatikanlah artikulasi. Artikulasi atau pengucapan sangatlah penting agar apa yang kita ucapkan kepada anggota atau orang lain yang ingin kita berikan informasi dapat diterima dengan lebih baik. Kedua, lakukanlah kontak mata. Lakukanlah kontak mata pada seseorang yang ingin kita sampaikan informasi agar mereka dapat dianggap. Ketiga, lakukanlah penyelarasan. Lakukanlah penyelarasan sesuai dengan pada siapa kita berkomunikasi. Misal, jika kita berbicara pada lingkup formal, seperti saat berbicara pada atasan, maka berbicaralah dengan formal dan sopan. Keempat, tambahkanlah bahasa tubuh. Berikanlah bahasa tubuh ketika berkomunikasi, agar tidak terlalu monoton, dan bahasa tubuh yang sesuai dengan dapat mempermudah jalannya informasi yang diberikan. Kelima, berbicara dengan santai. Berbicara dengan santai, jangan terlalu tergesa-gesa, atau agar kata ataupun ucapan kita dapat lebih didengar. 6. Tambahkanlah empati. Tambahkanlah empati saat berbicara kepada seseorang. Kita ajak berbicara bukanlah mesin, dan mereka memiliki emosi. Jadi, berikanlah empati kepada mereka. 7. Beri kesempatan orang lain bicara. Berikanlah kesempatan orang lain berbicara agar pertukaran informasi dapat dilakukan, sehingga apa yang ingin disampaikan dapat terlaksana. Ke-8. Aturlah intonasi suara. Aturlah intonasi suara sesuai kebutuhan. 9. Kontrol emosi. Kontrol emosi dalam berkomunikasi agar dapat lebih mudah tersampaikan. Terima kasih. Sekian video presentasi kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya ketika sesi pertanyaan telah dibuka. Sekian dan selamat malam.